sudah terekam. Oke Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kembali kita bisa bersilaturahmi melalui tutorial webinar. Di pukul 13 nanti kita berjumpa atau ngobrol-ngobrol akan sampai pukul 15. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan marilah kita sama-sama membacakan doa. Untuk yang muslim cukup membacakan basmalah, untuk yang non muslim silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk memulai kegiatan marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada detik ini telah hadir 12 orang partisipan. Mungkin untuk mengetahui siapa yang tidak hadir akan saya sebutkan satu persatu, nanti yang dipanggil menyahut saja begitu. Ada Bu begitu ya. Oke, Ibu Inanda ada ya. Oke, Bu Inanda sudah hadir. Oke, Ibu Bapak Nandi sampai detik ini sudah hadir belum? Belum, nggak bisa itu. Ya, tolong kepada salah satu temannya yang memiliki kontak, tolong diingatkan ke Pak Nandi, karena jika beliau tidak hadir pada pertemuan selanjutnya maka beliau nanti tidak bisa memiliki hak untuk mendapatkan nilai tutorial maupun nilai mata kuliah. Kasihan Bu, karena ini kita bertemu cuma 4 kali. Kemudian Bapak Munajat Lagi sholat Bu. ya, tapi udah ada ya, udah hadir di ruangan. Saya lihat tadi udah ada deh. Belum aktifin. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan dari ruangan ini, Bapak Ibu join aja dulu. Biarkan HP atau laptopnya join. Jadi Bapak Ibu bisa aktivitas sholat atau apa, asalkan kamera sama mic-nya di mute aja. Jadi nanti terlihat ada. Kasihan kalau misalnya dia udah keluar nggak masuk lagi, itu biasanya agak sulit. Oke, Pak Munajat masih dalam perjalanan. Pak Jamaluddin sudah hadir? Belum Bu. Belum. Nanti tolong diingatkan ya. Berarti ada 2 nih. Pak Munajat, Pak Nandi sama Pak Jamaluddin. Pak Munajat mungkin insya Allah datang. Ibu Lina, ada Bu Lina? Nah, Bu Lina juga belum hadir. Ini jadi kalau bisa Bapak Ibu 15 menit sebelum web ini dimulai sudah mulai join. Jadi supaya ada kesulitan bisa ngobrol-ngobrol atau bisa mencari posisi yang enak. Kemudian kalau tadi Bu Lina datang nggak? Tadi sesi sebelumnya datang, Bu Bu. ada ya, kita tunggu ya. Bapak Ahmad Bidan sudah ada, Ibu Malia sudah ada, Ibu Cynthia sudah ada, Ibu Sonia juga sudah ada, Ibu Sri Agustin sudah ada ya, Sri Agustin sudah ada. Kemudian Ibu Eis Robiatul. Ibu Eis Robiatul sudah hadir belum? Belum Bu, tadi izin saya dulu. Oh ya, nanti mudah-mudahan bisa masuk ya. Jadi oke, Ibu Eis, Bapak Ahmad Yani sepertinya sudah. Bapak Ahmad Yani ada. Ibu Yuni Yuhani. Hadir Bu, hadir ada. Oke, alhamdulillah. Bapak Muhammad Fauzi. Bapak Muhammad Fauzi belum hadir. Ibu Andini sudah hadir. Baik. Jadi teman kita yang masih belum bisa masuk, Bapak Ahmad Fauzi. Ibu Munajat hadir Bu. Oh iya, siapa? Oh, Bapak Munajat. Oke, saya centang. Oke, berarti Komarudin Bu. siapa? Komarudin. Oh, Bapak Komarudin. Tadi udah saya absen. Jadi yang belum bisa hadir, yang belum bisa bergabung, Bapak Nandi, Bapak Jamiluddin, Ibu Lina, kemudian Ibu Eis, Bapak Muhammad Fauzi. Lina sudah Bu. Ya? Ibu Lina sudah nih Bu Lina. Ya, sudah hadir. Berarti tinggal Pak Nandi, Pak Jamiluddin, selanjutnya Bapak Muhammad Fauzi. Mudah-mudahan bisa bergabung nanti di
sesi terakhir atau sesi pertengahan akan saya coba cek ulang. Jadi baik Bapak Ibu, agar Bapak Ibu posisi ada terus di dalam kelas secara absen. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya aktivitas lain, silahkan ada aktivitas lain tetapi dalam posisi join ya Bapak Ibu, misalnya mau sholat, mau makan, atau mau ke belakang begitu. Jadi silakan Bapak Ibu melakukan aktivitas itu tetapi posisi HP atau laptop sudah dalam posisi join. Jadi nanti tidak merugikan Bapak Ibu sendiri. Sebab perkuliahan kita selain memang direkam oleh saya sendiri juga langsung dimonitoring oleh pihak UPBJJ. Jadi nanti setiap saat itu ada yang ngontrol Bu. Nanti mungkin di layar Bapak Ibu suka ada monitoring UPBJJ atau monitoring dari UT Pusat. Jadi mereka keluar masuk setiap kelas Bapak Ibu dengan diam-diam. Dan oleh server juga webinar kita ini sudah terekam. Jadi sebetulnya saya sendiri nggak usah merekam, nggak masalah. Cuman saya ingin Bapak Ibu supaya termotivasi, nanti saya share di YouTube agar bisa melihat aktivitas kita. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini sebelumnya saya siapkan dulu. Oke, sebentar saya siapkan dulu materi dari saya. Untuk itu Bapak Ibu nanti ini posisi layar laptop saya bisa terlihat tidak oleh Bapak Ibu? Bisa Bu. Oke, terima kasih ya. Kita tunggu proses pembukaan PowerPoint yang telah saya siapkan. Jadi Bapak Ibu selama perkuliahan kita nanti kita akan bertemu dari mulai pukul 13 sampai pukul 15. Mudah-mudahan bisa tepat waktu ya. Lama sekali ini. Oke, 90%, 100%. Oke, processing. Baik Bapak Ibu, ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah kali pertemuan kita yang pertama tentang perkuliahan kita, pertemuan tutorial webinar kita yang pertama disampaikan oleh saya sendiri Uningsi, tutor Pokjar Kota Tangerang, yang akan memandu Bapak Ibu dalam mata kuliah PPDG 4105. Jadi seperti itu tentang strategi pembelajaran. Baik Bapak Ibu, 2 jam atau 1 jam setengah nih, kita tinggal 1 jam setengah. Mohon Bapak Ibu di mute ya, di mute mic-nya. Jadi Bapak Ibu kita bertemu kurang lebih 125 menit ke depan. Kita akan mengalami 3 alur. Alur yang pertama, Bunda tolong di mute dulu kalau tidak ini biar bisa tersimak. Ya Bu ya, biar bisa tersimak tolong Bapak Ibu. Oke, bisa terlihat PPT saya Bapak Ibu? Halo? Belum Bu. Oh belum. Waduh, proses kali ya. Belum Bu. Oke, sebentar. Sudah Bu. Oh ada yang sudah, ada yang belum. Artinya sinyal berarti ya, pengaruh sinyal yang tidak mendukung. Oke, saya ulang. Nah, baik. Nah, oke Bapak Ibu. Jadi ini garis besar langkah pembelajaran kita. Yang pertama pendahuluan kurang lebih 5 menit, kemudian aplikasi atau kegiatan inti kurang lebih 105 menit, dan penutup nanti kurang lebih 10 menit. Ini alur yang akan kita lakukan. Dalam alur kegiatan inti nanti ada 4 sesi. Jadi sesi pertama akan memaparkan modul 2. Maaf, ini modul 3, kemudian ini baru modul 4. Baik, selaku pendahuluan saya terutama akan mengucapkan selamat datang Bapak Ibu, selamat bergabung. Alhamdulillah posisi kita
Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam posisi KLB ini, diberikan kekuatan dan kesehatan. Baik Bapak Ibu, mungkin oleh tutor terdahulu pada sesi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pertemuan kita untuk menggantikan tutorial tatap muka, kita hanya akan bertemu 4 pertemuan, yaitu TUEB 1 tanggal 12 sekarang ya Bapak Ibu. Halo? Iya. Oke. Kemudian TUEB 2 minggu depan Bapak Ibu tanggal 19 April. Untuk TUEB 1 hari ini kita akan membahas mengupas habis modul 2, 3 dan 4. Untuk TUEB selanjutnya tanggal 19 akan melanjutkan membahas modul 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk TUEB 3 tanggal 26 kita akan mengupas habis modul mohon di mute Bu Bapak Ibu, di mute, ditanda silangkan mic-nya. Untuk TUEB 3 kita akan membahas modul 9, 10, 11, 12 dan insya Allah pada pertemuan TUEB ketiga ini kita sudah menyelesaikan seluruh modul dari modul 1 sampai modul 12. Nah, terakhir pada TUEB keempat, Bapak Ibu tanggal 3 Mei akan kita sama-sama akan berlatih menyelesaikan soal-soal sekaligus mengevaluasi pertemuan kita. Nah, setiap akhir TUEB, misalnya hari ini kan TUEB 1, setiap akhir TUEB nanti saya akan memberikan tugas tutorial. Tugas tutorial 1 di TUEB 1, tugas tutorial 2 di TUEB 2, tugas tutorial 3 di TUEB 3. Nah, itu semua akan menjadi bahan pertimbangan penilaian. Tadi di awal pertemuan ada ibu siapa yang bertanya, Bu, apakah UAS akan diundur atau seperti apa? Mungkin Bapak Ibu bisa melihat WA, ada pemberitahuan poin ketiga. Boleh sambil kita TUEB sambil melihat WA-nya Bapak Ibu. Bisa dilihat WA-nya Bu? Bukannya di HP Bu. Oh ya, buka TUEB-nya di HP. Boleh sambil membuka di apa namanya? Oke, kalau memungkinkan sebentar saya coba membuka dari HP, mudah-mudahan bisa terlihat. Oke, sebentar ya. Itu kan loadingnya suka lama. Bapak Ibu terlihat layar ada WA atau apa di layar Bapak Ibu? Masih PowerPoint Bu. Oh, masih PowerPoint. Artinya berarti saya harus keluar dulu sebentar supaya Bapak Ibu bisa melihat. Bentar, saya keluar dulu, menutup PowerPoint dulu. Saya coba melihat WA. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah mengirim ini kelas 405 ya. Bentar. Sebentar. Oke, sepertinya kesulitan ya Bapak Ibu, kita kesulitan untuk ketemu ini karena mungkin servernya yang tidak mendukung. Saya bacakan saja. Jadi pada surat pemberitahuan yang disampaikan di WA dengan nomor surat 15132 di poin 3 terutama, ini saya bacakan saja. Nilai akhir mata kuliah sepenuhnya bersumber dari nilai tutorial dan atau tugas mata kuliah. Penyelenggaraan ujian sekolah semester ini masa registrasi 2019-2020.2 ditiadakan. Jadi tidak ada UAS ya Bapak Ibu. Nilai akhir mata kuliah sepenuhnya bersumber dari nilai tugas tutorial 1, tugas tutorial 2, tugas tutorial 3, nilai kehadiran, nilai keaktifan, dan nilai partisipasi saat diskusi dalam TUEB. Kemudian nilai tugas mata kuliah yang terdiri dari nilai mata kuliah 1, mata kuliah 2, mata kuliah 3 bagi mahasiswa yang tidak meregistrasi tutorial atau tuton, ini bagi yang tuton, maka belajar sepenuhnya dilakukan secara mandiri. Jadi
Mohon informasikan kepada Pak Nandi, kepada Pak Jamaluddin, kepada Bapak Muhammad Fauzi, jika selama 4 pertemuan ini Bapak Ibu tidak hadir dalam tuweb, maka dengan sendirinya Bapak Ibu tidak akan dapat nilai mata kuliah. Artinya Bapak Ibu ujul di pertemuan selanjutnya. Saya kasihan Bapak Ibu, karena tidak ada UAS, semua nilainya diserahkan pada kegiatan ini. Saya pun selaku tutor tidak bisa membantu sepenuhnya, karena yang menilai aktivitas partisipasi Bapak Ibu melakukan perkuliahan yaitu di server. Jadi tolong Pak Nandi, Pak Jamaluddin, Bapak Fauzi, tolong diingatkan di Japri supaya segera bergabung, karena rugi sekali kalau dia nggak ikut. Kalau nggak ikut tuh dia dengan sendirinya dia tidak dapat nilai UAS, tidak dapat nilai mata kuliah. Itu Ibu. Jadi mudah susah ya. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu. Jadi Ibu. Monggo. Jadi yang mata kuliah yang tidak ada tutornya itu berarti kita nggak akan dapat nilai UAS ya Bu ya? Tidak Karena kan akan dapat nilai UAS, ditiadakan. nanti diulang di semester selanjutnya, kecuali yang ada tutornya. Berarti sama aja ujul gitu ya Bu ya? Betul. Iya. Iya. Aduh. Kecuali yang ada tutornya. Makanya nih bimbingan tutor ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Jika tidak hadir, saya nggak bisa nolong, karena ini dipantau langsung dari server UT. Jadi kita nggak bisa, kalau memang tidak hadir ya tidak hadir, tidak bisa diberikan nilai seperti itu Bapak. Jadi tolong sangat temannya yang nggak hadir diworo-woro, siap-siap. Kalau tidak punya kuota atau tidak punya HP atau tidak punya laptop, gabung Bapak Ibu nanti. Kalau misalnya satu orang bisa berdua loh Bu, asal nanti di Ibu, Bu saya dengan A dengan B, jadi satu nomor, satu ini ada 2 nama, itu sangat boleh Bapak Ibu. Misalnya rumahnya deketan, asalkan pada posisi ini sedang ditutup mulutnya lah, seperti itu Bu. Jadi boleh gabung Bu. Jadi kalau misalnya nggak punya HP, nggak punya laptop, gabung di satu sekolah atau di satu tempat, bareng-bareng tuwebnya juga, supaya saling menolong. Itu keringanannya Bapak Ibu. Jadi tolong ingatkan ya. Ada pertanyaan untuk pelaksanaan tutorial Bapak Ibu? Tidak ada Bu. Ya, cukup ya. Nanti kita sambil jalan tanya jawabnya. Ada Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, pada pertemuan sisa waktu kita, nanti langkah pembelajaran kita pertemuan ini yang pertama yaitu presentasi modul. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan yang sudah siap untuk presentasi modul. Tentunya yang mempresentasikan modul pasti mendapatkan nilai partisipasi baik dari diri saya maupun dari diterekam di server. Lalu kemudian curah pendapat. Nah, curah pendapat itu artinya Bapak Ibu mengeluarkan pendapat, tetapi agar tertib dan terlihat terekam oleh server, maka Bapak Ibu menyebutkan nama dulu. Contoh, saya Bu Debbie mau mengeluarkan pendapat, baru seperti itu. Nanti jadi saya rekam, maksudnya saya sentrang, kemudian di server juga pasti terekam. Setelah kita semua bercurah pendapat, nanti saya akan memberikan penguatan per modul. Jadi supaya nggak terlalu lama per modul, gitu ya Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu kaitannya dengan perkuliahan? Oke, tidak ada. Saya skip ya, kalau lama Bapak Ibu tidak mengeluarkan pendapat, saya anggap tidak ada. Baik Bapak Ibu, pertemuan tuweb yang ke-1 ini kita punya tujuan yang umum, yaitu pertama Bapak Ibu mahasiswa UPBJJ Serang Pokjar Kota Tangerang Universitas Terbuka dapat meningkatkan kemampuan profesional sehingga mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan untuk mengelola pembelajaran. Jadi Bapak Ibu setelah perkuliahan strategi pembelajaran ini harus bisa mengelola pembelajaran di sekolah masing-masing, di tempat tugas masing-masing. Artinya pola mengajar Bapak Ibu harus lebih baik. Kemudian di samping kompetensi umum, ada kompetensi yang harus Bapak Ibu kuasai selaku mahasiswa UT.
mahasiswa UT itu harus mampu menerapkan konsep belajar mandiri. Artinya belajarnya sendiri, motivasi sendiri, bagaimana menguasai modul dengan sistem pendidikan di UT. Nah, saat ini kita menggunakan tutorial webinar karena TTM-nya tidak bisa dilakukan berhubung adanya KLB. Selanjutnya, pada pertemuan ini Bapak Ibu memiliki 4 tujuan kompetensi khusus. Dari modul 1, Bapak Ibu harus mampu menjelaskan hakikat strategi pembelajaran yang sudah dibahas di TTM ke-1 sebelum KLB. Selanjutnya, Bapak Ibu mahasiswa UPBJJ Serang Universitas Terbuka mampu menjelaskan karakteristik pembelajaran di SD. Lanjut di modul 3, Bapak Ibu harus mampu menjelaskan karakteristik pembelajaran di SD. Kemudian yang di modul keempat, Bapak Ibu harus mampu menjelaskan prosedur pembelajaran di SD. Itu tujuan yang harus kita lalui, yang harus Bapak Ibu kuasai di akhir tutorial web sekarang ini. Baik, sebagai bahan apersepsi, saya ingin mengadakan tanya jawab kaitannya dengan modul 1. Silakan Bapak Ibu nanti mengeluarkan pendapat, ungkapkan satu kalimat atau satu paragraf pendek dengan menyebutkan nama terlebih dahulu. Mangga Bapak Ibu. Silakan Mbak, Bu, yang mau mengeluarkan pendapat atau mengingat kembali apersepsi dari modul 1. Bapak Ibu di modul 1 udah belajar apa? Sebutkan nama, Belajar Bu. prinsip belajar, Bu. Yo, siapa Bu namanya? Sonia ya, Bu Sonia. Iya, baik. Mangga Bu Sonia, pendapat Mbak Ibu. Satu kalimat pendek. Untuk perubahan perilaku mungkin ya, Bu. Ya. Boleh sambil baca modul, Bu, atau baca peta konsepnya, rangkumannya. Ayo, di modul 1 belajar apa? Ya. Boleh Konsep dan prinsip belajar Iya. dan pembelajaran, Iya. Iya, lanjut. yaitu konsep belajar yang di dalamnya ada proses perubahan perilaku Iya. dan pengalaman. Ya. Oke, baik, bagus Bu Sonia. Terima kasih atas pendapat dan keaktifannya. Selanjutnya satu lagi untuk evaluasi modul 1. Persepsi modul 1, monggo. Nama Pak, Bu, sebutkan. Saya Bu Andini. Andini, monggo Bu Andini, silakan. Pendekatan pembelajaran adalah cara memandang terhadap pembelajaran. Sebagai contoh, pendekatan sistem memandang pembelajaran terdiri atas unsur-unsur yang saling berkaitan dan memiliki hubungan sistematis. Oke, Dengan keren. penerapan sistem Oke, keren Bu Andini. guru Jadi tentang ya, dan bagus. melakukan pembelajaran dengan memperhatikan hubungan antar komponen pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, keren Bu Andini. Terima kasih. Oke. Halo, Iya. Yuni Bu. Ada satu lagi deh, boleh siapa Bu? Yuni. Bu Yuni, mangga Bu Yuni. Ya, Bu. Yuk, Ya, silakan. supaya belajar terjadi secara efektif, perlu diperhatikan beberapa prinsip, Bu. Ya. Yang pertama ada motivasi, perhatian, aktivitas, balikan maupun perbedaan individual. Oke. Keren Bu. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya batasi ya 3 dulu karena berhubung waktu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Jadi Bapak Ibu semuanya, di modul 1 kita belajar banyak tentang pengertian dari strategi pembelajaran, di mana strategi pembelajaran itu adalah cara memanfaatkan segala sumber yang ada yang dimiliki untuk mengerahkan berbagai cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya bagaimana segala sumber dikerahkan untuk mencapai tujuan, yaitu kurikulum yang telah ditetapkan.
yang tentunya dipengaruhi oleh kebiasaan guru, kemampuan guru, kemudian ketersediaan sarana prasarana, ke waktu, juga kesiapan siswa. Itu adalah strategi pembelajaran. Kemudian di modul 1 pula kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memilih strategi pembelajaran. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi yang pertama yaitu faktor internal. Nah, faktor internal adalah faktor yang ada pada diri jasmani ataupun rohani guru atau siswa. Itu menjadi faktor menjadi faktor penentu pemilihan strategi. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang mempengaruhi dalam memilih strategi pembelajaran, yaitu keadaan keluarga, latar belakang keluarga, maksudnya latar belakang keluarga guru maupun keluarga siswanya. Kemudian keadaan sekolah, mungkin fasilitasnya, kemudian kondisi sekolahnya, dan seterusnya ya. Kemudian masyarakat, dukungan masyarakatnya, kemudian sarana dan prasarana. Itulah yang menjadi faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi. Nah, itu semua kita pelajari di modul 1. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya ingin memberikan orientasi atau rangsangan kepada Bapak Ibu. Tolong bantu saksikan tayangan video berikut. Saksikan tayangan video berikut. Setelah Bapak Ibu menyaksikan, sambil mencatat, amati penggunaan strategi pembelajarannya. Karakter siswanya seperti apa? Model serta metode yang digunakannya sesuai atau tidak? Menurut Bapak Ibu ini bisa jadi panutan tidak? Atau oh ini jelek ngajarnya, kenapa alasannya? Ya, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, baik. Hari ini kita mau belajar melanjutkan dari literasi yang tadi pagi, ya. Kita sudah membaca buku di perpustakaan dan saat ini kita mau menentukan atau mencari gagasan pokok. Mungkin anak-anak sudah pernah membaca buku tapi bingung ya. Bingung bagaimana menentukan ini maksudnya apa dari setiap paragraf-paragrafnya, ya. Nah, sekarang kita mau belajar bersama-sama. Gagasan pokok adalah masalah yang mendasari cerita yang bersifat abstrak atau implisit atau kata-kata kunci yang terdapat pada kalimat utama. Stop. Jadi sudah tahu ya, gagasan pokok adalah masalah yang menjadi dasar dari sebuah cerita yang bersifat abstrak atau implisit. Implisit itu bukan menjadi satu yang jelas itu bukan hal yang pasti. Kita masih menentukan kira-kira nanti aku mau menceritakan apa, saya nanti mau menceritakan apa. Itu yang mau disampaikan oleh seorang penulis, ya. Jadi di sini gagasan pokok ini adalah gagasan yang dimiliki oleh seorang penulis. Baik, sekarang yang kedua. Apa ini? Dibaca bersama-sama. Gagasan pokok merupakan gagasan yang menjiwai sebuah paragraf. Ya, Memvia sudah siapkan contohnya. Oke, dibaca. Perhatikan penggalan teks bacaan berikut ini. Baca senyap, baca dalam hati. Setiap paragraf, setiap kalimatnya tolong dibaca. Perhatikan penulisan tanda bacanya. Di sini seorang penulis mau menyampaikan apa yang menjadi idenya, apa yang pernah dia lihat, apa yang pernah dia temui dalam hidupnya. Oke, Bapak Ibu, barusan sudah menyaksikan tayangan video. Silakan Bapak Ibu ungkapkan satu buah kalimat atau paragraf pendek kaitannya dengan video pembelajaran barusan. Berikan komentar Bapak Ibu kaitannya dengan strategi, model, dan penggunaan pembelajarannya, penggunaan model atau metode pembelajarannya. Silakan Bapak Ibu, sebutkan nama. Saya Mikdad, Bu. Ya, siapa Bu? Saya Mikdad, Bu.
Terputus, Bu. Halo. Halo. Ya, monggo. Siapa nih? Bapak-bapak dulu. Mangga, Pak. Dat nih Bu. Ya, silakan, Bu. Bu. Apa ini? Siapa dulu nih? Ya, Bapak dulu, Pak Midad dulu boleh, Pak Midad. Untuk pembelajaran tadi yang sudah ditampilkan dalam video tersebut itu menurut saya cukup bagus, cuma terlalu luas wawasannya. Dan kemudian dalam poin itu nggak menarik ke anak SD itu. Tampilannya nggak menarik gitu, terlalu baku menurut saya. Oke, terlalu baku. Oke, Pak. Oke, ada pendapat lain? Silakan, sebutkan nama. Sebutkan nama Bapak Ibu. Silakan Ibu Andini. Ya, monggo Bu Halo, Andini. Bu. Bu bilang lagi, saya baru gabung, Bu. Oh Bu. ya, tadi ada tayangan video Pak. Kalau diulang lagi kayaknya mungkin waktunya nanti nggak cukup. Bu, Jadi ada tayangan video tentang strategi Oh, penggunaan iya. strategi. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana strategi pembelajaran yang digunakan guru tadi. Kemudian pengolahan kelas, penggunaan media atau modelnya. Monggo Pak. Ditunda aja dulu ya. Mungkin Pak siapa ini? Pak Pauji mungkin Iya, iya. tinggal dulu deh. Nanti yang lain, yang siap yang lain. Ya monggo yang lain, pendapat yang lain kaitannya dengan isi video tadi. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Bapak Ibu kita lanjutkan. Jadi tayangan video tadi adalah sebuah penggunaan strategi pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Guru ini bukan merupakan praktek pembelajaran yang baik karena mungkin lebih monoton pada gurunya. Kemudian pola model pembelajarannya juga masih klasikal ya. Jadi kurang menggali, tidak ada kolaborasi, tidak ada ya, jadi hanya berupa tanya jawab aja. Jadi untuk usia SD ini sebetulnya tidak cocok ya Bapak Ibu. Betul tadi pendapat dari Bapak Midad ya. Terima kasih Pak Midad. Tepuk tangan buat Pak Midad. Ya. Oke Bapak Ibu, tayangan tadi adalah merupakan orientasi atau motivasi buat Bapak Ibu agar mulai masuklah pentingnya bahwa pemilihan model, pemilihan metode dalam proses pembelajaran, kemudian bagaimana cara menyusun strategi pembelajaran dari mulai prosedurnya seperti apa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yakinkan sudah baca modul? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Oke, sudah buat resumenya? Herjen. Sudah buat resume atau buat rangkuman? Tentang konsep. Oke, sudah dikirim. Kata konsep, Bu. Ya, peta konsep boleh sudah dikirimkan kepada ketua kelas. Sudah, Bu. Oke, nanti ketua kelas mohon dikompilasi ya Bapak Ibu. Nanti pengirimannya 1 kali aja. Mohon diekstrak, kemudian dikirim melalui email atau diminta alamat ini aja, alamat Google Drive-nya. Jadi saya nanti berkunjung ke Google Drive aja atau mengambil dari Google Drive ketua kelas. Nah, kalau Bapak Ibu sudah yakin, sudah mempelajari modul, sudah mempelajari membuat resume atau peta konsep, artinya Bapak Ibu siap untuk melakukan presentasi. Siap? Siap. Harus siap, Bapak Ibu kan udah mempelajari. Oke, selanjutnya untuk sesi selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti, di mana dalam kegiatan inti 25 menit ya, mudah-mudahan cukup. 25 menit maksimal itu ya, 25 menit akan membahas modul 2. Kepada Bapak Ibu yang telah siap, harus semuanya siap, monggo yang mau presentasi duluan untuk mempresentasikan modul 2. Bapak Ibu, barang siapa yang mempresentasikan artinya sudah dapat nilai keaktifan baik dari saya maupun dari aplikasi web, aplikasi dari server UT. Jadi dengan sendirinya insya Allah Bapak Ibu akan lebih baik. Kata konsepnya dibaca. Ya, monggo siapa Bu? Sonia, Bu, Sonia. Sonia, ya, Siapa nih? Ibu Sonia Sebelum mau nih. mempresentasikan modul 2. Ya, silakan Bu Sonia di share. Cara men-share-nya sudah tahu Bu? Mohon yang lain diam ya, dengarkan Ayo, saya. monggo. Saya absen dulu. Absen.
Siap. Oke, yang lain mohon didengarkan. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul 2, Bu Sonia, yaitu boleh pembelajaran sebentar Bu Sonia, sebentar. pembelajaran di sekolah Halo, dasar. halo. Bu Sonia, mohon maaf, boleh nggak itu materi yang Ibu punya di-share dulu, di-share screen? Ya, supaya kita bisa Pakai HP. di HP. Oh, materinya tidak di HP. Nah, boleh begitu. Ini ya, Bu. Ya, silakan begitu aja juga boleh. Ya, monggo yang paling mudah aja. Ya, monggo Bu. Oke, saya akan mempresentasikan tentang modul 2, yaitu pembelajaran di sekolah dasar. Kegiatan belajar pertama yaitu pengertian belajar. Pengertian belajar adalah menambah dan mengumpulkan pengetahuan. Hakikat belajar terjadi pada proses melihat, membuat, mengamati, menyelesaikan masalah atau persoalan, menyimak, dan latihan. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Lalu, kegiatan belajar 2, karakteristik, proses belajar, dan tahapan perkembangan siswa sekolah dasar, yaitu dibagi menjadi 2. Karakteristik proses belajar di sekolah dasar dan juga tahapan perkembangan siswa sekolah dasar. Di karakteristik proses belajar di sekolah dasar itu dibagi menjadi belajar berdasarkan teori dan tipe belajar, dan juga teori belajar, tipe belajar, dan hasil belajar. Dan untuk tahap perkembangan siswa sekolah dasar itu terbagi menjadi perkembangan fisik, perkembangan sosial, perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan moral, perkembangan ekspresif, aspek-aspek integrasi, dan juga aspek kebutuhan siswa. Kegiatan belajar dalam modul yaitu karakteristik pembelajaran di sekolah dasar yang dibagi menjadi 2, yaitu karakteristik pembelajaran di kelas rendah dan juga karakteristik pembelajaran di kelas tinggi. Nah, untuk pembelajaran di kelas rendah itu pembelajaran yang diberikan kepada kelas 1, 2, dan 3 di sekolah dasar. Nah, strategi belajar yang digunakan di ceramah, tanya jawab, latihan, atau drill, belajar kelompok, observasi atau pengamatan. Dan karakteristik belajar tinggi itu diberikan pada kelas 4, 5, dan 6 di sekolah dasar. Dengan strategi belajar yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, latihan atau uji, belajar kelompok, observasi, pengamatan fluid, pemasaran, dan discovery. Oke, ini adalah pembelajaran di sekolah dasar di modul 2 yang kegiatan belajar. Baik, selesai presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh. Oke. Beri 2 jempolnya buat Bu Sonia. 1, 2, 3. Jempol. Iya, Bapak Ibu, terima kasih Bu Sonia yang sudah memaparkan peta konsepnya. Mudah-mudahan bisa dimaknai oleh Bapak Ibu semuanya, menambah wawasan serta
menambah pendalaman pemahaman terhadap modul 2 ini. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan barangkali selama mempelajari modul 2 ada yang mengalami kesulitan, boleh berbagi di sini atau mungkin punya tip atau punya kesulitan-kesulitan yang bisa kita perbincangkan pada modul 2 ini. Dipersilakan menyebutkan nama terlebih dahulu. Monggo. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya Bu, Midad Bu. Bapak Midad lagi, silakan Pak Midad. Saya mau tanya yang pilar itu pengertiannya itu yang biar detail itu seperti apa? Putus-putus ya atau jelas? Monggo, gimana Pak? Ulangi Pak. 4 pilar. Yang learning Yang 4 learning to do, learning to live together, dan learning to be. Penjelasannya seperti apa? Ayo. Satu persatu ya. Monggo Ibu Sonia atau ibu-ibu yang lain yang bisa membantu. Jadi minta diperjelas kaitannya dengan 4 pilar pendidikan. Silakan Bapak Ibu yang mau mengemukakan pendapatnya. Ayo. Ayo silakan Bapak Ibu. Ayo. Saya ya Bu. Silakan Bu Sonia, silakan Bu. Alia Bu. Iya, monggo. Alia. Oh, Ibu. Siapa Bu tadi barusan? Mikdad. Ya Pak. Learning Yang to bertanya. know Yang mau artinya menanggapi belajar siapa yang mau menanggapi? mengetahui. Saya Bu Malia Bu. Oh, Bu Maria, monggo Bu. Ayo, Bu. Silakan. Learning to know itu artinya belajar untuk mengetahui. Yang menjadi target dalam belajar itu adanya proses pemahaman sehingga belajar tersebut dapat mengantarkan siswa untuk mengetahui dan memahami materi tersebut. Ya. Learning to do artinya belajar untuk berbuat. Yang menjadi target dalam belajarnya adalah proses melakukan atau proses Air botol ada. kemudian learning to live together artinya belajar untuk hidup bersama. Yang menjadi target dalam belajarnya adalah siswa memiliki kemampuan untuk hidup bersama atau mampu hidup dalam kelompok. Yang terakhir, learning to be, artinya belajar untuk menjadi. Yang menjadi targetnya dalam belajar tersebut mengantarkan siswa menjadi individu yang utuh sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan kemampuannya. Sudah Bu, Oke, mungkin terima ada kasih. yang mau menambahkan? Terima kasih Ibu Malia. Ada lagi satu pendapat yang mau memperjelas tentang 4 pilar pendidikan, 4 pilar belajar yang harus diperhatikan dalam belajar. Oke, kalau tidak ada mungkin tambahan dari saya. Yang dikatakan 4 pilar belajar itu adalah 4 hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pembelajaran. Yang pertama, learning to know. Ini pembelajaran ini harus mencari tahu, bukan diberi tahu, seperti itu. Kemudian learning to do. Nah, di sini belajar itu harus melakukan atau berbuat harus nyata lah, seperti itu. Kemudian learning to live together. Nah, ini adalah belajar itu harus kolaborasi, belajar itu harus kerjasama, tidak bisa belajar itu sendiri-sendiri, seperti itu. Kemudian learning to be itu adalah belajar itu ya harus utuh. Jadi harus utuh, harus mengantarkan menjadi siswa betul-betul paham tentang belajar itu sendiri, seperti itu. Jadi belajar mencari tahu, seperti itu. Baik Bapak Ibu,
karena waktu pula yang ini sudah menunjukkan pukul 13.58, artinya kita cuma punya waktu 60 menit ke depan. Untuk itu saya mau mencoba memberikan penguatan terlebih dahulu kaitannya dengan modul 2. Baik Bapak Ibu, untuk modul 2 ini bisa terlihat PPT saya Bapak Ibu. Halo? Iya, Baik. Belum, Bu. Untuk modul 2 ini seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa di modul 2 ini belum terlihat Bapak Ibu. PPT saya terlihat tidak? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kalau sudah kita oke, berarti sinyal Bu, cari posisi wenaknya. Oke Bapak Ibu, saya ingin memberikan penguatan meskipun Bapak Ibu sebetulnya sudah memahami dan insya Allah kalau rajin membaca modulnya dipahami betul bahwa di modul 2 ini Bapak Ibu harus mampu menjelaskan karakteristik pembelajaran di SD. Nah, pada modul 2 ini kita belajar tentang hakikat belajar. Nah, tadi kan ada 4 pilar pendidikan. Nah, 4 pilar pendidikan itu merangkum bahwa belajar itu adalah proses. Proses itu artinya untuk mencari tahu, ya, perubahan. Kemudian ada di situ learning to do, artinya belajar melakukan perubahan tingkah laku. Kemudian di situ ada learning to live together. Nah, di situ artinya belajar dari pengalaman hidup bersama, kolaborasi, kerjasama. Jadi proses belajar itu atau hakikat belajar itu adalah sebuah proses merubah tingkah laku berdasarkan pengalaman. Nah, itu di modul 2 kita belajar tentang itu. Kemudian di modul 2 juga kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Tentunya faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu tergantung karakter siswanya, di mana dikelompokkan ada karakter kelas rendah dan ada karakter kelas tinggi. Untuk karakter kelas rendah kisaran usia kelas 1 sampai kelas 3 SD. Di sini anak-anak di kelas 1 kelas 2 SD itu belajarnya harus belajar konkret. Artinya pola pembelajaran yang dilakukan guru kelas 1 sampai kelas 3 harus berbasis media. Jadi harus menggunakan media karena pembelajarannya harus konkret. Bila perlu dibawa keluar ya bawa keluar. Misalnya ingin memperkenalkan jenis daun atau jenis pohon. Nah, itu harus betul-betul membawa benda konkretnya, bukan hanya sebagai paparan atau konsep saja. Kemudian harus logis, kemudian harus sistematis pastinya, kemudian harus ada fakta, belajar dari fakta karena anak itu masih operasional konkret ya Bapak Ibu untuk di kelas 1. Kemudian belajarnya harus kejadian yang sekitar siswa, misalnya makanya kelas 1 nih Bu, Pak. Untuk di kelas 1 kan temanya juga hanya diriku, kemudian pengalamanku, keluargaku, kan seperti itu. Artinya memang yang ada di lingkungan sekitar siswa harus kontekstual, sesuai dengan lingkungan anak. Kemudian harus ada interaksi. Ya, jadi nggak bisa guru aja yang berbicara atau hanya perintah saja, tetapi harus interaktif. Dan harus tematik, artinya tidak bisa mengotak-ngotakan pembelajaran. Selanjutnya untuk kelas tinggi, yaitu kisaran anak usia kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, anak di kelas 4, di kelas 5, kelas 6 itu pembelajarannya pasti harus logis, karena ini masih usia SD. Kemudian harus sistematis, pasti itu harus sistematis. Dari sulit ke sukar, seperti itu. Jadi jangan tiba-tiba menyampaikan rumus, tapi bagaimana bisa rumus itu bisa terjadi, atau bisa jadi rumus itu seperti apa. Kemudian kalau di kelas tinggi ini anak sudah bisa diajak belajar konsep, mempelajari konsep pengertian atau mempelajari generalisasi, mempelajari proses ya, kemudian penerapan atau aplikasi. Kemudian untuk di kelas tinggi sudah bisa menyelesaikan soal. Makanya kalau di kelas 1 ada UAS, UTS itu hanya sebagai alat ukur dan itu harus dibacakan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya murid kelas 3 belum bisa baca, ya wajar karena memang dia masih operasional konkret. Jadi seperti itu. Jadi jangan merasa risih ya Bapak Ibu ya.
Kalau misalnya anak kelas 3 belum bisa menyelesaikan soal karena memang belum waktunya jika digiring sampai ke sana. Kemudian belajar menghubungkan atau makanya disebut generalisasi. Nah, dengan menggunakan pasti strateginya beragam ya. Kalau kelas 1 rendah kan harus kontekstual interaktif ya. Nah, kalau sudah kelas tinggi itu bisa beragam strateginya, bisa tanya jawab, bisa latihan, bisa diskusi, bahkan bisa discovery learning, bisa inquiry, bisa problem solving, seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu penguatan dari saya kaitannya dengan modul 2. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke modul 3. Kepada Bapak Ibu yang telah siap untuk presentasi modul 3, mangga dipersilakan. Siapa Bu? Andini. Ibu Andini. Ibu Andini mau presentasi modul 3 ya Bu? Oke, silakan Bu, modul 3. Di share screen Bu, saya silang dulu, stop share screen dulu. Silakan Ibu manfaatkan materinya. Saya kirim ke grup aja kali Bu ya? Boleh ya, tapi teman-teman yang pakai HP nggak bisa sambil ngelihat. Ibu ada di Nggak laptop bisa materinya ngelihat. nggak? Terus gimana Bu? Caranya Ibu di HP ya. Di laptop. Nah di laptop Ibu ada tanda panah. Bentar, saya share screen dulu. Caranya ya, cara men-share screen. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah ini terlihat layar kita Pak, Bu. Terlihat tidak? Terlihat layar Iya. tidak? Oke. Tidak. Oh tidak? Iya. Sebentar. Nah ini Iya, kan Bu, ada terlihat. terlihat. Lihat. Oke, sambil kita belajar IT-nya juga ya. Jadi Bapak Lap. Ibu nih ada tanda panah ya. Kalau di laptop ada tanda panah kan? Yang ke atas Bu, dekat mic ada tanda panah kan? Oh yang share ya Bu? Iya betul. Nah Ibu Iya. share. Setelah share nanti Ibu pilih file Ibu adanya di mana. Kalau misalnya ada di Word, ada di file ya silakan dicari di mana Ibu nyimpen filenya seperti itu. Oh, iya Bu. Oke, coba ya Bu. Nanti teman-teman yang lain Iya, juga Bu. seperti itu. Nah, udah ketemu. Iya, silakan Bu, cari Bu. Bentar Bu. Bentar Bu. Ya, nggak apa-apa Mana ya? Bu. Sambil menunggu Ibu Andini siap-siap kaitannya dengan modul 3, Bapak Ibu di modul 3 ini ada mungkin teman-teman yang mau mengeluarkan atau pernah mengalami kesulitan dalam mempelajari modul 3, silahkan sambil menunggu Bu Andini. Kalau tidak ada yang bicara kesulitan artinya udah lancar semua, udah paham semua nih kayaknya. Waduh. Enggak juga sih Bu, ini masih ada kebingungan sih untuk di modul 3 Nggak ini. apa-apa Bu. Iya. Ya. Bingung banget. Nggak usah bingung Pak, pegangan. Kalau bingung pegangan. Itu ngomong-ngomong, itu sebelah udah datang sebelah. Eh, Ih nggak nyambung. Mana sih? Sabar Bu, nggak apa-apa. Ibu, saya boleh bertanya Bu? Iya boleh, monggo. Ibu siapa Bu? Maka mau diterangin dulu baru nanya. Nggak apa-apa, Bentar nggak dulu. apa-apa Bu. Kan ini Sambil katanya nunggu. nggak tahu Sambil nanya nunggu. gimana sih? Ya silakan Bu. Ibu siapa tadi? Ibu Maria ya? Bu Maria, Sonia, Bu, monggo, mau Sonia. nanya apa Bu? Sonia, Ibu Sonia, mangga mau nanya apa Bu? ini kan untuk kegiatan pra pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan pada pendahuluan pembelajaran yang harus dilaksanakan secara optimal karena kegiatannya itu maksudnya seperti apa ya Bu? Nah itu nanti dibahas di modul 4 ya Bu. Kita modul 3 dulu sebentar ya Bu. Oh iya, Iya, Maaf, itu modul salah. 4. oh iya modul 4 ya? Iya. Kita modul 3 dulu. Awas. Ya, monggo. Salah baca. Ibu. Lewatkan. Rasa ini anak Oh iya nih Bu, ada Bu. Ada, yuk silakan. Nah, ya udah Screen, Dini dulu. Ini lama bener lagi lah. Sabar. Betul, sabar, santai Bu. Nggak apa-apa. Ada nih. Ada nggak teman-teman? Di share dulu Bu, di Ada. share screen. Belum Ada. keluar. Sudah Belum ada. ada Bu. Kemarin. Ah gembel sinyalnya nih. Sudah ada.
Belum. Belum ada gini. Yang lain udah ada belum? Biasa dong, biasa jangan ngegas. Belum Belum mandi kali lu. Belum mandi kali lu. Ya, kan nggak ada. Apaan sih? Belum ada. Belum ada, masih gelap. Ibu udah ada, Bu? Ya, belum. Belum ada. Stop share Masih screen gelap, dulu, Andi. Bu. Ini Ini keluar, jangan di dalam aja. Udah ada. Masih belum nih. Belum ada. boleh dibantu sama yang lain, boleh Bu. Ada di grup ya, materinya ada di grup. Iya, di grup. Materinya sudah dikirim ke grup. Sudah, Bu. Saya kirim. Mbak, bentar saya cari dulu. Sudah, Bu. Ya, silakan Bu. Sudah ada, terlihat. Sudah. Belum. Di grup. Di grup aja sih. Oke. Bacain. Nah, Ini pakai HP tahu. yaudah dengerin ya. Modul 3 itu model-model belajar dan rumpun model mengajar. Yaitu belajar 1. Model belajar yang pertama, belajar kolaboratif. Yang kedua, belajar kuantum. Yang ketiga, belajar kooperatif. Belajar kolaboratif terdapat 2 bagian. Yang pertama, hakikat belajar kolaboratif. Yang kedua, manfaat belajar kolaboratif. Belajar kuantum terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, hakikat belajar kuantum. Yang kedua, prinsip-prinsip utama belajar kuantum. Yang ketiga, manfaat belajar kuantum. Belajar kooperatif terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, hakikat belajar kooperatif. Yang kedua, prinsip utama belajar kooperatif. Yang ketiga, manfaat belajar kooperatif. Yang keempat, keterbatasan pembelajar kooperatif. Yang kelima, D, belajar tematik. Ada 5 bagian. Yang pertama, hakikat belajar tematik. Yang kedua, prinsip belajar tematik. Yang ketiga, karakteristik pembelajaran tematik. Yang keempat, perlunya pembelajaran tematik khususnya di SD. Yang kelima, manfaat belajar tematik. Belajar kedua, rumpun model mengajar. Rumpun model sosial. Joyce and Weil 2000 mengatakan bahwa model-model dirancang untuk menilai keberhasilan dan tujuan akademik, termasuk studi tentang nilai-nilai sosial, kebijakan publik, dan memecahkan masalah. Model dibagi menjadi pembagian. Yang pertama, partner dalam belajar. Yang kedua, investigasi kelompok. Yang ketiga, bermain peran. Yang keempat, inquiry jurisprudensi. Yang kelima, kepribadian dan gaya belajar. Yang keenam, inquiry sosial. B. Model pemrosesan informasi. Model pemrosesan informasi menekankan pada cara meningkatkan pembawaan seseorang memahami dunia dengan memperoleh dan mengorganisasikan data, memahami masalah dan mencari pemecahannya. Terdapat bagian. Yang pertama, berpikir induktif, pencapaian konsep. Yang ketiga, inquiry ilmiah. Keempat, latihan inquiry. Kelima, mnemonik. Keenam, sinektik. 7, pengorganisasi awal. Kedelapan, penyesuaian dengan pembelajaran. Rumpun C, rumpun model personal, yaitu model belajar personal dimulai dari pandangan tentang harga diri individu. Terdapat 2 bagian. Yang pertama, pengajaran non-direktif. Dikembangkan dari teori konseling. Model ini menekankan kerjasama antara pembelajar dan guru. Yang kedua, peningkatan harga diri. Karya Abraham Maslow digunakan untuk membimbing suatu program dalam rasa harga diri dan kemampuan aktualisasi diri. Sudah, Bu. Oke, Ibu Andini, terima kasih paparannya. Bentar ya, ini saya ada telepon dari UPBJJ di ini kayaknya. Bentar ya, Bu.
ada apa ya? Bentar ya. Assalamualaikum. Nah, bentar ya Bu, saya ada lanjut ya, silakan Bu diskusi dulu. Iya gimana Bunda? Iya Bun. Ji, ngopi Ji. Gimana Bun? Ngopi mulu nih Kak. Siapa yang pertanyaan, Oh iya, linknya saya mau ini tadi pagi dikasih link baru sama Pak Kacong. Ini saya ada di kelas 5B. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Ada di Ibu kelas Anduni. 5B. Tolong Iya, teman-teman kelas akan 5B. membuat pertanyaan kepada Ibu PDGK ini. 4100. Ayo, gua dong yang nanya. Mau menanyakan tapi jangan Iya, jawab Waalaikumsalam. Gantian. Sonia dong, ini Sonia dong, aku mau Baik nanya nih. teman-teman. Baik, gantian. Ya, Jangan nanya silakan lagi. Bapak Ibu. Tahu. gantian yang nanya. Ya, monggo yang Sonia, yang mau Sonia. mengungkapkan pendapatnya Sonia monggo. Bu, Sonia nih. Silakan Sonia, Sonia dulu. Sonia Bu. Sonia Bu boleh? Ya, silakan Bu. Sonia mulu. Enggak, ini mau tahu apa cara berpikirnya gitu loh. Mau tanya dulu boleh kan? Boleh. Untuk Oh, jangan jawab. ini nama saya Sonia. Saya ingin bertanya kan? Oh iya, udah. Ini ada di kegiatan belajar 1, yaitu kan model-model belajar. Nah, itu kan belajar kolaboratif, Iya. yaitu satu hakikat belajar kolaboratif. Nah, hakikat belajar kolaboratif itu kan ada 2 unsur yang penting, yaitu kan yang pertama adanya tujuan yang sama, dan yang kedua ketergantungan yang positif. Aku mau dong gimana cara menjelaskan lebih inti tentang kedua unsur tersebut. Baik. Didengar. Rasain lo Din lo, rasain lo. Pertanyaannya yang luar biasa. Semoga ini bisa menjadikan saya mendapatkan nilai yang A ya. Ya. Ada. Perlu diketahui barusan Boleh ini bantu? karena sebentar Pertama, saya informasikan dulu, barusan saya dapat telepon dari UPBJJ Serang, Ibu Rahmini selaku BLBB, Ketua BLBB. Jadi mungkin karena ada kacau kelas ya Bapak Ibu ya, link kelasnya kan kacau tadi pagi itu, makanya saya masuk lagi ternyata ternyata ada kelas yang tidak di salah link apa saya juga nggak ngerti. Tadi pagi juga Pak Tahyani kan salah masuk ke kelas karena memang di Kota Tangerang ada kekeliruan link ya. Sebentar saya lagi share ini dulu nih, share biar pihak UT tahu bahwa kita ada di kelas ini. Kebingungan ini kelasnya ciptaan Pak dari UPBJJ deh kayaknya. Siap-siap ya Bu ya, takutnya ada mendadak kunjungan dari ini nih. Saya soalnya men-share link kelas ini. Ini kan linknya yang 1B ya Bu ya, yang kotang 191B. Makanya pihak UPJJ bingung nyari kita, nyari saya dengan ibu-ibu semua, kehilangan jejak ada di mana katanya seperti itu, karena ini kelasnya dibuat oleh Pak Kacong. Baik Bapak Ibu, Bilang Bu, saya baik Bapak Ibu, ada jadi kesember. baik Bapak Ibu, perkuliahan kita ini sekarang betul-betul kepantau Bu. Jadi kalau ada mahasiswa nggak masuk, tutor nggak masuk, langsung ketahuan Bu, langsung dicari seperti itu. Jadi nanti untuk, sekali lagi saya ingin menekankan, nanti untuk Pak Nandi dan Pak Jamiludin saya tidak bisa menolong. Kalau dulu kan PPM bisa kita tolong ya Bapak Ibu, kalau tidak hadir ya dianggap hadir atau bagaimana lah, selamat tidak tut TT 123. Tapi kalau sekarang ya tidak hadir ya tidak bisa hadir seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, bagus sekali pendapat Bapak Ibu tadi kaitannya dengan modul 2. Saya coba ini karena waktu kita tinggal sedikit lagi, kurang lebih 45 menit. Saya ingin memberikan penguatan ya, kaitannya dengan modul 3 ya Bapak Ibu. Oke, terlihat tidak Bapak Ibu? Ada? Lihat Bu, ada Bu. Oke. Saya ingin memberikan penguatan karena meskipun Bapak Ibu sudah kuat,
saya rasa Bapak Ibu sudah kuat, masih muda-muda mempelajari modul sejibun, ya. Banyak, namun ya karena ini adalah sebuah kewajiban, saya harus menyampaikan materi, maka Bapak Ibu sesuai dengan komitmen awal bahwa di modul 3 ini Bapak Ibu memiliki tujuan bahwa Bapak Ibu selaku mahasiswa UT, UPJJ Serang, Pokjar Kota Tangerang, Universitas Terbuka dapat menjelaskan model-model pembelajaran. Jadi model apa saja sih yang bisa dikembangkan dalam proses pembelajaran? Model-model yang dikembangkan yang ada di modul ini hanya ada 4, meskipun sebetulnya banyak sekali model-model pembelajaran yang bisa kita pelajari. Jadi pesan saya, Bapak Ibu tolong mencari sumber lain, ya, mencari sumber lain yang Bapak Ibu bisa akses agar wawasan Bapak Ibu tentang model-model pembelajaran bisa diperdalam. Oke, untuk model yang pertama yaitu model kolaboratif atau collaborative learning. Nah, karena ini kolaboratif, artinya proses belajarnya harus klasik, harus berkelompok minimal 2 orang. Jadi kalau duduknya masih berjejer seperti yang terjadi selama ini, maka itu pembelajaran kooperatif tidak bisa dilakukan. Jadi harus berkelompok duduknya ya Bapak Ibu. Harus ada kerjasama di dalamnya, harus ada kegiatan diskusi, harus ada kolaborasi antar anggota kelompoknya. Meskipun pada dasarnya untuk kolaborasi ini memiliki tujuan yang mungkin tidak sama antara tujuan yang siswa yang satu dengan tujuan siswa yang lain. Ada yang pandai mungkin tidak mencapai tujuan itu, tapi kalau bagi yang tidak mampu atau tidak intelijensinya tidak tinggi misalnya, itu mah udah gampang lah seperti itu. Nah, untuk anak yang memiliki kemampuan tinggi tentunya bisa menjadi tutor sebaya. Untuk anak yang tidak, tujuan pembelajarannya masih sangat sederhana, indikatornya sangat sederhana, maka bisa menggali informasi dari temannya. Dengan adanya menggunakan model pembelajaran kolaborasi, maka tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan arahan guru bagaimana mengarahkan proses pembelajaran secara kolaborasi. Selanjutnya model pembelajaran kedua yaitu pembelajaran kuantum. Maaf ini typo nulisnya nggak bener nih. Pembelajaran yang kedua yaitu pembelajaran quantum learning. Nah, kalau pembelajaran quantum learning otomatis guru pembelajarannya harus menyenangkan. Guru harus mengkonstruksi lingkungan yang menyenangkan dan bersemangat. Anak-anak dibawa keluar. Anak-anak dibawa keluar mengenali lingkungannya, ya. Kemudian yang ketiga, model pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning itu artinya belajar kerjasama. Bagaimana mencapai tujuan, mencari hasil yang menguntungkan, menggunakan problem solving, pemecahan masalah. Nah, ini pembelajaran yang keempat yaitu pembelajaran tematik. Nah, ini di SD sudah banyak diterapkan bahwa pembelajaran tematik itu memadukan berbagai muatan pembelajaran. Jadi anak belajar sesuai dengan lingkungannya atau disebut dengan kontekstual. Kemudian belajarnya juga harus bermakna, artinya membekas pada diri anak. Jadi tidak hanya belajar konsep yang terus lupa. Nah, kemudian pastinya kalau belajar tematik itu harus menyenangkan. Makanya dirancang sebaik mungkin agar pembelajaran itu tidak membosankan. Dan pembelajaran tematik itu bercirikan harus berpusat pada siswa. Artinya siswa mencari tahu, bukan diberi tahu. Selanjutnya di modul 3 juga kita sudah belajar tentang rumpun model pembelajaran. Di sini ada rumpun sosial, rumpun pemrosesan, rumpun personal, dan sistem perilaku. Baik, untuk membedakan ketiganya, rumpun pembelajaran ini kalau rumpun sosial lebih menitik beratkan bagaimana menanamkan nilai-nilai sosial terutama dalam mencegah konflik. Nah, tentunya ini harus terjadi ada belajar cooperative learning.
Nah, kemudian ada model pemrosesan. Model pemrosesan ini artinya belajar pemecahan masalah. Anak digiring bagaimana mampu memecahkan masalah. Artinya proses pembelajarannya dimulai dari orientasi masalah. Kemudian model selanjutnya yaitu model personal. Nah, model personal adalah model yang dilakukan bagaimana anak memahami dirinya sendiri, memahami perilakunya, memahami perilaku temannya, nanti akhirnya timbul saling menghargai. Selanjutnya model sistem perilaku. Model sistem perilaku ini adalah model memodifikasi perilaku, misalnya dengan simulasi bagaimana jadi ibu, bagaimana jadi ayah, bagaimana jadi anak. Bapak Ibu mohon di-mute mic-nya agar terlihat jelas pembicaraan kita. Itu adalah presentasi atau penguatan yang diberikan kepada Bapak Ibu kaitannya dengan mempelajari modul 3. Baik, selanjutnya kita akan lanjut dengan modul 4 Bapak Ibu. Untuk modul 4, monggo siapa yang mau presentasi? Presentasi ya. Yo, siapa Bu? Saya ada Bu, Inanda Bu. Inanda, ya monggo Ibu Inanda. Di-share Bu, materinya di-share dulu, di-share screen. Inanda Bu. Ya, monggo Bu, Ibu Inanda. Ya, modul 4. Modul 4. Proses pembelajaran. Ya, betul. A. Kegiatan pembelajaran. 1. Menciptakan sikap dan suasana kelas yang menarik. 2. Memeriksa kehadiran siswa. 3. Menciptakan kesiapan belajar siswa. 4. Menciptakan suasana belajar yang demokratis. Lalu ada yang B. Kegiatan awal pembelajaran. 1. Menimbulkan motivasi dan perhatian siswa. 2. Membuat acuan. 3. Membuat kaitan. Itu adalah kegiatan dari pra dan awal pembelajaran. Di sini ada yang kedua, ada kegiatan inti dalam pembelajaran. Yang A, pembahasan materi pembelajaran dalam pembelajaran klasikal. Yang B, pembahasan materi pembelajaran dalam pembelajaran kelompok. Yang C, ada pembahasan materi pelajaran dalam pembelajaran perseorangan. Jadi A itu ada 1, prinsip-prinsip pembelajaran klasikal. Yang kedua, kegiatan inti dalam pembelajaran klasikal. Di B itu ada 1, prinsip-prinsip pembelajaran kelompok, dan 2, kegiatan inti dalam pembelajaran kelompok. Yang ketiga, ada kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran. A. Kegiatan akhir pembelajaran di situ terbagi menjadi 2. 1. Meninjau kembali penguasaan siswa. 2. Melaksanakan penilaian. Terus yang di sini ada B. Melaksanakan kegiatan tindak lanjut pembelajaran. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, memberikan tugas. Yang kedua, membahas kembali bahan pelajaran yang belum dikuasai siswa. Yang ketiga, membaca materi pelajaran tertentu. Yang keempat, memberikan motivasi atau bimbingan belajar. Udah, Bu. Oke, terima kasih Ibu Inanda yang telah memaparkan modul 4. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menemui kesulitan dalam mempelajari modul 4, silakan dikomunikasikan Bu. Sebutkan nama terlebih dahulu. Ayo, monggo Bapak Ibu. Tania. Pak Ibu Tania Bu yang tadi. Ibu Midat dulu. Ibu Midat. Pak Midat dulu, monggo Pak Midat. Iya, betul. Ya, Tania Bu. Iya, Pak Midat dulu cerita. Oke, Pak Midat Tania silakan. dulu, Tania. Iya. Ini bukan kegiatan pra pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan pada pendahuluan pembelajaran yang harus dilaksanakan secara optimal. Karena kegiatannya itu seperti apa ya, Bu? Oh, kegiatan yang optimal itu seperti apa begitu?
Iya. Oke. Ada yang mau menjawab? Yang dikatakan kegiatan yang optimal itu yang seperti apa dalam proses pembelajaran? Mangga Bapak Ibu, ada yang mau membantu menjelaskan atau mau memaparkan? Monggo, silakan. Bu, Ya, silakan. Sebutkan nama, Bu. ya, Ibu Malia. Ibu Yuni. Oh, Bu Yuni. Mangga Bu Yuni. Silakan Bu Yuni. Laksanakan secara optimal itu artinya dilakukan secara setiap hari atau kalau seninya pra itu biasanya di kegiatan awal pembelajaran seperti menyapa, seperti menanyakan kabar, bisa seperti itu. Itu dilakukan setiap hari atau optimal. Oke. Ada tambahannya Bapak Ibu yang lain? Ada tambahannya, monggo Bapak Ibu yang lain. Yang tidak bersangkutan dengan materi atau kompetensi yang bakal dibahas gitu, itu disebut juga dengan pra pembelajaran. Aduh, ini banyak gitu. Pak Uji katanya mau nanya, Bu. Bapak Pauji, Bu. mangga, katanya kehabisan kuota, masih ada di sini nih. Keren, ayo Pak, semangat. Bu, saya Bu, Komarudin Bu, mau Oh, nanya. Pak, siapa tadi? Pak Komarudin, mangga, iya Pak Komarudin mau mengeluarkan pendapat. Silakan Pak Komar. Nah, Bu, bukan pendapat saya nih masih bingung di modul ketiga Bu ya. Ya, monggo. Tadi nih saya masih bingung tentang model mnemonik Bu. Ini Bu, gimana ya caranya Bu melakukan model mnemonik supaya pembelajaran di kelas bisa berjalan secara efektif Bu? Ya, ada yang mau menjawab? Gua yang nanya, masa gua yang jawab? Ayo, mangga Ibu, ada yang mau menjawab model mnemonik? Saya, Bu. Ya, silakan. Dengan siapa Bu? Mnemonik ya? Ya, Sonia, Bu. ya Ibu Sonia lagi. Ya, monggo Bu Sonia. Itu maksudnya kayak strategis yang digunakan untuk meningkatkan Belajar. belajar siswa atau informasi yang guru dapatkan untuk membimbing pengajian materinya kepada siswa. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Biasanya itu ditambahkan oleh bidang kurikulum Bu Yuni. Ya, silakan Bu. Biasanya mnemonik itu ditambahkan sama bidang kurikulum studi. Biasanya untuk melihat karakteristik dari berbagai umurnya gitu. Mungkin kelas atas yang mungkin udah menggunakan mnemonik ini. Oke, ada yang ingin menambahkan? Jadi Bapak Ibu, tambahan dari saya sedikit ya. Kaitannya dengan model pemrosesan informasi mnemonik, yaitu anak-anak diajak bagaimana memproses informasi dengan cara mengasimilasi atau mengumpulkan berbagai macam sumber. Misalnya kalau dalam proses nyatanya Bapak Ibu dibagi beberapa kelompok, anak melakukan mnemonik, yang satu kelompok atau mencari informasi, yang satu ditugaskan mencari informasi di perpustakaan, cari informasi tentang fotosintesis di perpustakaan. Anak mencari sumber-sumber belajar informasi tentang penyerbukan dari perpustakaan. Yang satu kelompok silakan masuk kalau memang suka punya lab komputer atau punya HP, ada guru meminjam HP di gurunya, mencari informasi tentang penyerbukan melalui digital atau melalui HP, melalui internet. Yang satu lagi mencari ke alam
atau mencari mungkin ke guru informasi. Jadi anak itu dibagi-bagi beberapa kelompok mencari informasi dari berbagai sumber. Setelah mereka mendapatkan informasi, beri jangka waktu, misalnya waktu 30 menit kalian ada di perpustakaan mencari informasi di tempat lain, 30 menit kemudian bertemu lagi di kelas, dan nanti setiap kelompok itu memaparkan Bu informasi apa atau Pak informasi apa yang didapat. Misalnya menurut buku yang diperoleh dari perpustakaan penyerbukan adalah apa, bla bla bla, mereka menjelaskan. Nanti menurut informasi dari dari media atau dari internet apa, dari guru apa. Nah disitulah terjadi mnemonik mengasimilasi berbagai informasi dari berbagai sumber. Nah itu yang disebut dengan model pemrosesan informasi mnemonik. Seperti itu Bapak, mungkin bisa di. Siap Ibu, terima kasih. Ya, oke Bapak. Oke, ada pertanyaan lain yang ingin dibahas di modul ini, di modul 4 ini? Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebentar, saya mau mencari tahu Bapak Munajat, mana suaranya, belum mengeluarkan pendapat. Ibu Lina juga belum mengeluarkan pendapat. Ibu Sinta, kemana Ibu Sinta? Ya, ini belum ada catatan mengeluarkan pendapat. Ibu Sri Agustini Tahir juga belum mengeluarkan pendapat. Ibu Ois sudah datang belum Bu Ois? Hah? Halo Bu Ois, ada ya Bu Ois juga tuh nggak ada suaranya. Jangan-jangan kemana nih, tidur? Ada Ibu, ada. Ya Bu Ois, monggo mau nanya atau mau mengeluarkan pendapat, monggo Bu. Bentar Ibu dicari dulu. Aduh, dicari dulu. Ya, bolehlah, nggak apa-apa Bu. Ada juga yang belum mengeluarkan pendapat itu Bapak Ahmad Yani. Ya, Monggo Pak, ada yang ingin dikemukakan, monggo Pak. Lagi ngantuk Bu. Nah, supaya nggak ngantuk, maka ungkapkan kalimat atau kata atau paragraf agar nggak ngantuk materi tentang modul. Mangga Pak. Sebenarnya mau nanya ini Bu, bukan di dalam modul sih sebenarnya. Tapi menurut pendapat menanyakan tentang yang ada sekarang kalau Bu, masalah tentang pendidikan. Nah, pendidikan di Indonesia kan masih relatif penghafalan atau pemberian tugas, sedangkan di luar negeri itu jarang sekali untuk penghafalan ataupun PR atau apapun itu Bu. Itu kenapa ya Bu ya? Apa Indonesia masih menerapkan itu agar anak-anaknya rajin hafalan atau gimana Bu? Apa lebih bagusan kayak gitu apa di luar negeri gitu Bu? Ya, siap. Itu yang masih bingung. Terima kasih Pak, tuh kan suaranya bagus. Ya. Pertanyaannya juga bagus. Artinya menyimak, cuman mungkin malu-malu kucing, nggak mau mengeluarkan pendapat. Baik Bapak Ibu, ada yang mau memberikan pendapat kaitannya bagaimana sih pendidikan di Indonesia kok lebih banyak hafalannya daripada dibandingkan dengan negara lain, kok pola pembelajarannya mereka lebih banyak praktek, lebih banyak mencari tahu. Mangga Bapak Ibu, ada yang mengeluarkan pendapat. Sebutkan nama. Maksudnya kita. Pak Ahmad. Pak Ahmad mau mengeluarkan pendapat, Pak Ahmad. Ibu Malia. Pak Najat Bu, Pak Ya, Najat. monggo. Ya, Pak Komar, mangga Pak Komar. Pak Najat, kalian mau ngejelasin dong Pak Najat. Silakan dijelaskan Pak Najat. Oh, Pak Dia Najat. tahu jawabannya Bu, Mangga, kan Pak bingung Najat. jawab. Pak Munajat, mangga. Oke, kalau tidak ada mungkin asumsi saya aja ya kaitannya kenapa pendidikan di Indonesia lebih ke drill ya, menghafal, kemudian lebih banyak pengetahuan. Nah, alhamdulillah mungkin berdasarkan pengamatan dan berdasarkan apa yang kita telah alami, pendidikan di Indonesia saat ini banyak mengalami kemajuan. Nah, diantaranya mungkin dibandingkan negara-negara lain, memang betul secara pengetahuan dibandingkan dengan negara lain, negara kita mungkin agak terbelakang terutama dalam bidang pendidikan. Apalagi hasil survei PISA kita dalam posisi hampir di bawah
negara-negara ASEAN lainnya ya, artinya kita kalah tertinggal dengan kualitas pendidikan negara-negara di Asia yang awalnya negara kita begitu bagus, tapi mungkin ya itulah. Oleh sebab itu sistematika pendidikan di Indonesia sekarang sedikit-sedikit mengalami banyak perubahan, dimulai dengan pembinaan gurunya, kualitas gurunya, proses bagaimana mengajarnya. Jadi kita sekarang di-aware-kan bahwa guru-guru di Indonesia mulailah bagaimana membelajarkan anak itu bukan bukan memberitahu, suruh menghafal perkalian, hafal saja tetapi maknanya tidak tahu. Tapi mungkin ke depan kita semua dibekali bagaimana menggali potensi anak agar anak-anak itu betul-betul mencari tahu, bahkan menjadi penemu. Bahkan apa yang disebut dengan anak-anak kita bisa menjadi terbiasa bagaimana melakukan kolaborasi, bagaimana dia bisa inquiry, bagaimana anak-anak memecahkan masalah dengan problem solvingnya. Nah, melalui pembelajaran strategi pembelajaran inilah termasuk siapa tadi pertanyaannya, kenapa di Indonesia Pak Fauzi ya. Nah, melalui Pak Fauzi inilah melalui Pak Ahmad Yani lah yang sekarang mulai merasa kok Indonesia begini ya. Nah, sekarang yuk kita semua disadarkan, mulai saat ini pelajari betul strategi pembelajaran, bagaimana anak-anak digiring agar menjadi penemu-penemu, agar bisa melakukan metakognitif, mencari tahu. Jadi tidak lagi tidak diberitahu, tetapi bagaimana. Makanya tadi Bu, Pak, prosesnya ada model pembelajaran mnemonik ini, mencari informasi, menggali informasi, jangan diberi tahu. Sebetulnya ini proses pembelajaran atau strategi pembelajaran ini kan sudah muncul Bu, Pak, di tahun 2007. Ini mata kuliah strategi pembelajaran itu sudah lama, tetapi mahasiswa kebanyakannya hanya selepas teori saja. Lagi kuliah oke lah, teorinya udah bagus-bagus. Setelah nyampe ke sekolah, mereka mengolah pembelajarannya tidak menjalankan ilmu yang mereka dapat. Tetap aja DDCH, duduk dengan catat, hilang gurunya, iya kan? Hanya diperintahkan anak-anak buka LKS, kerjakan. Nah, itu kenapa seperti itu? Karena ilmu yang mereka pelajari, terutama ini ya, ilmu tentang strategi pembelajaran. Nah, tentang strategi pembelajaran inilah yang jadinya hanya selepas teori. Oleh sebab itu nih Pak Ahmad Yani, saya titipkan ke Pak Ahmad Yani, mulai saat ini nyampe ke kelas tidak lagi memberitahu anak, tidak lagi anak dipasung untuk menghafal, tetapi anak harus digiring bagaimana mencari tahu, bagaimana membuat atau memetakognitifkan ide-idenya agar bisa menemukan sesuatu. Kenapa tidak di SD juga bisa anak menemukan sesuatu, asalkan model pembelajaran, strategi pembelajaran yang digunakan oleh kita tepat. Seperti itu Bapak. Maka yang lain terima ada yang kasih. ingin mengeluarkan pendapat lagi kaitannya dengan modul 4? Saya masih ingin menagih Ibu Ois. Kemana Ibu Ois nih? Panas suaramu. Ois. Kenapa Bu? Ya, monggo Bu Ois. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin diungkapkan? Biar nggak ngantuk. Ya Ibu, yang apa sih? Yang kegiatan pembelajaran inti persorangan itu apa sih Bu? Kegiatan apa Bu? Putus-putus nih. Kegiatan pembelajaran inti persorangan itu. Sebentar. Oke. Baik Bapak Ibu, ada yang mau mengungkapkan, ada yang mau membantu Bu Ois untuk memaparkan materi tentang apa sih kegiatan perseorangan itu? Ya, monggo Pak, Bu. Ayo. Saya Bu. Ibu siapa Bu? Ibu Sonia. Ibu Andini. Sonia lagi. Ibu Andini ya? Sonia lagi. Nggak apa-apa, daripada diem aja yang lain. Yang lain ngantuk kali. Bu Andini, mangga Bu Andini. Saya Bu. Ya, Ini monggo. katanya Sonia, yang jawab Sonia Bu. Oh, Bu Sonia, mangga Bu Sonia. Iya, maaf. Iya, Bu Sonia, Ya, Febrisnya
dari ini udah banyak. Mangga Bu Sonia. Kalau menurut saya tentang pembelajaran perseorangan itu yang membantu proses belajar siswa secara lebih individu, Bu. Lebih sendiri-sendiri mereka dalam belajarnya. Untuk untuk menyangkut kemampuan atau potensi siswa dengan seperti itu. Oke, ada tambahannya yang lain? Oke, penguatan dari saya ya kaitannya, Bu, apa sih yang dimaksudkan dengan pembelajaran secara individu? Baik Bapak Ibu, kita selaku guru wajib memiliki strategi melakukan pelayanan terhadap individu siswa. Sebab setiap siswa memiliki karakter belajar yang berbeda. Dalam satu kelas dengan jumlah beragam, dengan jumlah sekian siswa, setiap siswa itu pasti memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Tapi bisa kita kelompokkan, kelompok belajar anak itu ada 3 jenis kelompok. Ada anak yang audio, ada anak yang kinestetik, ada anak yang visual. Kalau anak yang audio sudah mendengarkan aja gurunya menjelaskan, temannya menjelaskan, sudah paham. Tapi bagi anak yang kinestetik, kalau dia tidak melakukan sesuatu, dia tidak melakukan gerakan, tidak menggeserkan badannya, atau tidak melakukan apa-apa, maka dia tidak akan paham materi apa yang disampaikan. Begitu pula yang audio, apa satu lagi? Visual. Nah, visual itu artinya dia tidak bisa kalau dia tidak akan paham kalau dia tidak mempresentasikan atau mengungkapkan apa ada pada dirinya, apa pengetahuan yang ada pada dirinya. Nah, oleh sebab itu kita selaku guru harus melayani ketiga. Setiap individu, oh ini anak ini nih harus diberikan tugasnya dengan cara apa nih? Anaknya anak kinestetik nih, maka dia harus melakukan percobaan. Oh ini anak ini anak audio ya sudahlah, dia menjelaskan, saya jelaskan aja, temannya jelaskan sudah paham. Tetapi kalau anak yang visual berarti dia harus diberi kesempatan untuk memvisualisasikan apa yang dia dapatkan, seperti itu. Jadi disitulah kita selaku guru bagaimana menyusun strategi pembelajaran agar setiap individu siswa itu bisa terlayani oleh kita. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita bahas, saya sampaikan untuk kaitannya dengan pertanyaan dari Ibu siapa tadi ya? Ais. Bu Ais, ya betul. Nah, yang belum ada suaranya Ibu Sinta, ada Bu Sinta. Cynthia. Iya, Bu Cynthia, mana Bu Cynthia? Suaranya mana? Monggo Bu Cynthia, apa yang ingin diungkapkan? Monggo Bu Cynthia. Ini tadi. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, monggo. Pak Ahmad, monggo Pak Ahmad. Saya Megdat, Bu. Saya kan selaku pelatih pramuka di SD. Iya, Pak. Nah, kita kan melatih mereka itu dari kelas 4 sampai kelas 6 ataupun dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah, itu kumpul semua serentak di lapangan. Ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan strategi pembelajaran yang baik gitu, Bu? Ada yang bisa membantu kesulitan Bapak siapa tadi lupa? Bapak Midad ya? Selaku pelatih Pak Midad kan bukan? Pelatih pramuka, iya. Ya, karena Pak Midad itu pelatih pramuka yang memegang kelas 4 sampai kelas 6 secara klasikal dengan jumlah super banyak, mungkin ya Pak ya. Strateginya harus seperti apa agar maksudnya strategi pembelajarannya menggunakan apa gitu ya. Ada yang bisa bantu, mangga, berdasarkan pengalaman yang Bapak Ibu dapat. Ahmad Yani jawab. Ahmad Yani. Ayo sesama pelatih pramuka mungkin bisa berbagi, itu anak 100 diapain? Anaknya sampai 100 Gimana? apa? Kamu najat senior Mas. Kamu najat mana nih senior nih? Tolong dijelaskan dong bagaimana. Ya, monggo. Pak Komar, kamu najat. Komar, kamu najat senior.
Ahmad Yani udah bisa menjawab, silahkan. Siap Bu, saya tahu Bu. Sedikit ini Bu. Ya, monggo, silakan. Terima kasih untuk Pak Mikdad menangani anak banyak pada saat di lapangan. Kalau saya sendiri sih Bu, saya menerapkan cara melatih dulu, kita mendidik dulu pasukan ini. Misalkan kelas 5 yang paling tinggi ya, 5 atau 6, supaya mereka itu menguasai materi yang kita latih. Nah, nanti kita lakukan mereka itu kita arahkan mendidik adik-adiknya ataupun teman-temannya belum paham gitu Bu kalau saya. Oke, terima kasih. Silakan. Yang lain ada lagi yang ingin berbagi strategi menangani jumlah siswa yang banyak tapi kelas tinggi ya? Ya, monggo. Ya, sebenarnya maksud saya itu strategi apa aja dalam pembelajaran itu yang ada di buku modul ini. Ya, monggo Pak, Bu. Evaluasi atau semacamnya. Oh, Bu. Ini mau izin jawab Apa? Bu. Ya, silakan. Ya, nama saya Ahmad Yani, mau izin menjawab. Ya, mudah-mudahan benar sih Bu. Yang pertama sih kalau misalnya barang-barang kayak gitu, pertama kan kegiatan tersebut harus diperkelompokkan Bu, dan diperkelompokkan tersebut Ya, betul. tersebut harus diperkelompokkan, karena kalau misalnya tidak diperkelompokkan bakal ributan gitu, maksudnya bakal rusuh gitu. Kalau perkelompokan mereka bakal bersaing. Wah, gimana nih caranya biar pintar? Gimana biar bisa gitu kalau perkelompok. Jadi mereka itu malah tidak bikin rusuh, malah mereka bagaimana caranya bermusyawarah gitu. Kalau saya segitu Ya. strategi. Itu termasuk juga dalam teknik pembelajaran Mikdad. Iya, Kalau yang ada di modul strategi pembelajaran DSD. Jadi dia masuknya ke teknik pembelajaran. Kalau lebih berkelompok itu, jadinya si anak pun yang tidak mengerti bisa dibantu dengan teman sejawatnya. Betul. setuju sekali. Setuju nah kayak gitu betul. Betul Jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi sudah kalau terpecahkan menurut kesulitan Pak Mida dalam menangani atau memilih strategi pembelajaran khusus yang jumlah siswanya yang banyak, yaitu beragam strategi. Ya, bisa menggunakan tadi ya, kata temannya bisa melakukan belajar kelompok. Mereka masing-masing Ya, mengadakan teknik observasi, pembelajarannya. mencari tahu, memecahkan masalah, discovery. Jadi tidak lagi pembelajarannya tidak hanya ceramah saja, karena kalau ceramah Ya, tidak tidak memungkinkan menghafal. jumlahnya banyak, maka dilakukan kelompok-kelompok agar bisa menjadi yang sudah paham menjadi tutor sebaya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, karena waktu kita sudah semakin tidak memungkinkan untuk modul 3, saya coba ingin memperlihatkan. Nah, ini Bapak Ibu coba kalau lihat ini ada seorang guru sedang melaksanakan pembelajaran model kolaborasi dan posisinya di luar kelas. Ini akan lebih menarik daripada kolaborasinya di dalam kelas, apalagi dengan jumlah banyak. Kemudian kelasnya panas, otomatis kan tidak menarik. Maka silakan Bapak Ibu berinovasi bagaimana memproses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, saya ingin memberikan penguatan modul 4. Bapak Ibu, di modul 4 ini kita belajar tentang kegiatan Suaranya putus-putus, Bu. Kenapa Bu? Oke, bentar ya, saya inikan dulu, saya coba komunikasi dulu tentang penguatan pembelajaran modul 4. Di kegiatan pra pembelajaran, maka Bapak Ibu cek kehadiran. Cek kehadiran itu berbagai macam Bu caranya, silakan berinovasi. Kemudian melihat suasana kelas, sudah bersih atau tidak, atau sudah siap atau tidak anaknya. Kemudian lalu pembiasaan. Misalnya, nah termasuk literasi Bu. Bapak Ibu kan suka menuliskan di RPP Bapak Ibu. Kegiatan literasi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu tidak bisa masuk ke dalam kegiatan awal, karena kegiatan awal itu biasanya hanya kisaran 10-15 menit. Nah, kalau ada pembiasaan membaca literasi masuk ke dalam kegiatan awal, ya nanti tidak akan tercapai.
Selanjutnya ada yang disebut dengan kegiatan awal. Nah, kegiatan awal itu memotivasi. Tadi saya coba memotivasi Bapak Ibu dengan menyampaikan tujuan. Di awal kegiatan, nih saya sudah menyampaikan tujuan. Nah ini, seperti ini ya, Bapak Ibu saya menyampaikan. Nah ini, ada tujuan pembelajaran. Ini adalah kegiatan bagaimana memotivasi Bapak Ibu supaya mau terlibat dalam perkuliahan hari ini. Kemudian saya juga memaparkan video. Nah, dengan memaparkan video ini harapannya Bapak Ibu termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan tutorial. Selanjutnya saya juga menyampaikan, nah ini garis besar. Jadi Bapak Ibu pun dalam proses pembelajaran harus seperti ini. Sampaikan dalam satu hari ini atau dalam kegiatan itu akan apa saja, waktunya bagaimana. Jadi supaya jelas waktunya, pembagian waktunya. Nah seperti itu. Begitu pula dalam kegiatan inti. Nah di kegiatan inti itu kita harus menerapkan strategi, menggunakan metode, menggunakan media yang beragam, ya agar anak-anak tertarik. Tadi Bu, bagaimana katanya supaya model pembelajarannya itu optimal dengan jumlah siswa yang banyak. Maka susun strateginya, kan kalau strategi itu bagaimana sih menyusun rencana supaya berhasil pembelajaran. Metodenya apa nih? Medianya apa nih? Oh, saya mau menjelaskan tentang lambang pramuka. Ya, otomatis gunakan media pembelajaran. Kalau ini kelas tinggi mungkin berupa gambar juga cukup. Tapi kalau untuk media di kelas 1, 2, 3 kan harus konkret. Nah, tentunya kalau memungkinkan bawa tunas kelapanya. Jadi nanti bermakna anaknya. Kemudian untuk menutup ya, kegiatan menutup pembelajaran. Nah, untuk kegiatan menutup kita semua harus ada kesimpulan. Mohon maaf Bapak Ibu, tolong di-mute dulu. Ada kesimpulan, ada evaluasi, ada refleksi, ada remedial, ada pengayaan. Oke, kita terapkan ya Bapak Ibu. Nah, kita sudah mau masuk ke penutupan Bu. Waktu kita udah hampir habis, tinggal berapa menit lagi. Nah, di dalam penutup itu ada kesimpulan. Baik Bapak Ibu, karena ini sudah masuk ke dalam kegiatan penutup, kita cuma punya waktu 5 menit, persis 5 menit. Saya punya rencana 5 menit sebelum pukul berapa, 17 saya 5 menit sebelum pukul 15 saya harus menutup kegiatan. Tetapi dalam menutup kegiatan ini saya harus membuat kesimpulan. Oke, bisa disimak kesimpulan perkuliahan kita hari ini. Bila kita simpulkan pertemuan kita itu hari ini kita sudah belajar dari modul 1 tentang konsep prinsip belajar dan pembelajaran. Kemudian kita juga belajar tentang perbedaan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu mahasiswa sudah tidak lagi sudah bisa membedakan apa itu strategi, apa itu pendekatan, apa itu metode, apa itu teknik, ya. Kemudian kita juga belajar tentang faktor-faktor penentu dalam pemilihan strategi. Apa sih yang menentukan pemilihan strategi itu? Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kemudian kita juga belajar tentang berbagai jenis strategi. Ada klasikal, ada individu, dan seterusnya ya. Itu di modul 1. Kemudian di modul 2, Bapak Ibu juga kita semua belajar tentang pengertian belajar, hakikat belajar, bahwa belajar itu adalah proses menggali pengalaman, proses mencari tahu, gitu ya. Kemudian kita juga belajar tentang karakteristik proses tahapan perkembangan di SD. Perkembangan belajar di SD itu bagaimana? Di kelas tinggi, kelas rendah kan pasti berbeda, tergantung karakteristik dari tahapan berpikir anak. Selanjutnya di modul 3 kita juga belajar tentang model-model pembelajaran. Ada 4 model yang ada di modul, namun Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu menggali model-model pembelajaran lain. Seperti model pembelajaran problem solving. Ada lagi model project based learning atau pembelajaran project. Ada lagi model discovery learning atau model penemuan, inquiry, dan seterusnya.
Selanjutnya kita juga belajar rumpun model pembelajaran. Di situ kita banyak belajar berbagai rumpun pembelajaran. Ada pemrosesan dan seterusnya. Selanjutnya di modul terakhir pertemuan ini kita belajar tentang modul 4. Di mana di modul 4 kita belajar tentang apa sih pra pembelajaran. Kegiatan di pra pembelajaran itu apa aja? Awal pembelajaran harus bagaimana, kegiatan inti harus bagaimana, kegiatan akhir harus bagaimana, dan itu dirancang agar pembelajaran kita sesuai dengan tujuan. Jadi Bapak Ibu yang sangat saya hormati, jangan sampai kita sudah buat RPP, sudah menyusun strategi, dikala masuk ke kelas strategi itu tidak digunakan, tapi Bapak cuman ayo anak-anak buka halaman, lanjutkan, silahkan isi. Lah Bapak berarti sudah tidak lagi menggunakan strategi. Sesuai dengan pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Yani, loh kenapa pendidikan Indonesia seperti ini? Bukan salah pendidikannya, bukan salah kurikulumnya, tetapi kita pelaku pendidikannya yang salah. Mengapa kita hanya mendrill, melakukan pembelajaran tidak sesuai dengan strategi yang disusun oleh Bapak Ibu. Itu kesimpulan pertemuan kita hari ini. Baik, untuk refleksi, saya ingin Bapak Ibu mengungkapkan satu buah kalimat apa yang telah Bapak Ibu peroleh dari modul 1 atau modul-modul selanjutnya. Silakan Bu, untuk modul 1 satu orang, monggo, siapa nih yang mau mengungkapkan satu kalimat? Apa sih yang telah diperoleh dari modul 1? Ayo Bapak Ibu, ayo direfleksi, diingat-ingat kembali, apa sih yang dipelajari di modul 1? Satu kalimat saja. Hello, hey, hai, hello, Pak Ahmad Yani, silakan Pak Ahmad. Kesimpulannya bagaimana kita cara agar siswa-siswi yang kita hadapi ini bisa senang, gembira pada saat belajar. Oke, Bagaimana cara menggunakan teknik pembelajaran. Satu lagi dari modul 2, ayo direfleksi modul 2 apa yang telah dikuasai. Yang lain, saya minta Ibu Sri Agustin. Mana Bu Sri Agustin? Modul 2 Bu, apa yang Ibu dapat? Ibu, apa yang Ibu dapat dari modul 2? Bu Sri? Oke, ganti yang lain. Ya, monggo Bu, monggo. Apa yang Ibu pelajari dari modul 2? Yang dipelajari dari modul 2 pembelajaran di sekolah dasar, Bu. Terus? Pengertian pembelajaran, Bu. Pengertian pembelajaran itu pengetahuan, Bu, yang digunakan dalam definisi. Iya, apalagi Bu? Tahu? Oke, sudah keren ya Bu. Tapi pelajari lebih mendalam lagi ya Bu. Baca lagi modulnya. Selanjutnya modul 3. Ayo, siapa yang mau mengungkapkan modul 3? Saya minta Bapak Munajat. Mana Pak Munajat? Ayo modul 3 Pak. Pak Munajat menghilang deh kayaknya ya. Ada nggak Pak Munajat? Paketnya habis Bu. HP-nya lobet. Oh lobet, oke. Besok-besok siap-siap Iya, Bu. ya. Dites terus, jadi tidak ada lagi yang keluar kelas sebelum waktunya. Oke, Pak Munajat. Kemudian coba Bu Sinta. Ayo Bu Sinta, modul 4 Bu Sinta. Modul 4 mana Bu Sinta? Mana Bu Sama Sinta? Bu, HP-nya lobet juga Bu, Cinta Bu. Bu Sinta juga lobet. Nah, artinya Bapak Ibu dimohon tidak keluar sebelum ditutup. Jadi, nah ini seperti saat ini partisipan kita hanya 12 orang. Berarti telah menghilang dari 12 diambil 2 orang nggak masuk, berarti 2 orang telah menghilang. Nah, seperti itu, sudah keluar sebelum waktunya. Baik Bapak Ibu, ke depan siapkan baterainya, siapkan kuotanya, siapkan seluruhnya pada saat mengikuti tutorial ini, karena nanti yang merugikan Ibu sendiri. Karena nasib Bapak Ibu untuk nilai tutorial, nilai kuliah itu hanya dari tutorial dan tugas tutorial. Jadi
Mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu sendiri. Baik Bapak Ibu, itulah refleksi kita tentang kegiatan tutorial kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat buat kita semua. Untuk refleksi dan evaluasi secara keseluruhan kita semua sudah berhasil mengikuti pembelajaran. Untuk evaluasi Bapak Ibu, saya akan memberikan tugas tutorial ke-1 dari modul 1, 2, 3, dan 4 yang barusan kita pelajari akan dievaluasi. Cara mengevaluasinya Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ada 4 soal. Untuk lebih jelas silahkan Ibu di screenshot. Jadi ada nomor 1, sebutkan dan jelaskan hakikat strategi pembelajaran, dan seterusnya. Untuk soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan karakteristik pembelajaran di SD. Untuk pertanyaan nomor 3, sebutkan dan jelaskan model-model pembelajaran serta rumpun model pembelajaran. Untuk soal nomor 4, susunlah suatu rancangan pembelajaran. Jadi membuat rancangan pembelajaran, kegiatan awal apa saja, kegiatan inti apa saja, tentang pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Silakan temanya apa aja. Jadi menyusun RPP ya Bapak Ibu, menyusun RPP tentang pemanfaatan lingkungan dengan menerapkan teori-teori dari modul 4. Bagaimana sih kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Cukup 1. Jadi cukup minimal 3 komponen ya Bapak Ibu, yaitu tujuan, kemudian KBM sama penilaian ya, sesuai dengan anjuran dari kementerian. Jadi nggak usah banyak-banyak. Tetapi dalam KBM ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Bapak Ibu selamat mengerjakan, mohon dikumpulkan paling lambat hari Senin tanggal 13. Jadi besok ya Bapak Ibu dikumpulkannya tanggal hari Senin maksimal pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi cara mengerjakannya tulis tangan. Saya garis bawahi lagi. Ini permintaan dari bukan permintaan sih petunjuk atau wajib ditulis tangan dari Pak Direktur. Jadi tidak lagi mengirim tugas tutorial dengan dalam bentuk Word ya, dalam bentuk ketikan, tetapi menggunakan tulis tangan. Bapak Ibu scan menggunakan PDF. Jadi di scan dikumpulkan jadi satu PDF ya Bapak Ibu. Ya, PDF Bapak Jadi Ibu. satu kelas. Enggak Bu, japri Bu, masing-masing Bu. Masing-masing. Oh, japri. Ya. Tulis tangan di kertas folio, kemudian menyimpan filenya dalam bentuk PDF. Nah, PDF ini diberi nama filenya Bapak Ibu biar seragam. Nama Ibu sendiri, nama underscore, nama misalnya namanya di situ Inanda, berarti Inanda underscore TT1 underscore PDGK 4105. Seperti itu ya Bapak Ibu, bisa dipahami? Oke, siap Bu. Maaf Ibu, bisa diulang nggak Bu, putus-putus soalnya. Oke. Nama, jadi filenya diberi nama Ibu sendiri, nama Bapak Ibu Inanda underscore TT1 underscore PDGK 4105, seperti itu. PDF ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu menyelesaikan dalam 3 halaman atau 4 halaman, cukup 1 PDF. Jadi halaman 1, halaman 2, halaman 3 gitu ya. Jangan 1 lembar 1 PDF, 1 lembar 1 PDF. Jadi upayakan 1 nama 1 kiriman video, kiriman PDF. Bisa dipahami Bapak Ibu? Siap Bu. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, tugas selanjutnya setelah Bapak Ibu hari Senin mengumpulkan tugas tutorial, Bapak Ibu silakan menyiapkan web 2 minggu depan di waktu yang sama, jam yang sama, tempat yang sama, link yang sama. Bapak Ibu ketemu lagi dengan saya dengan sudah menyiapkan peta konsep, bukan PT ya. Bukan PT ini karena makan kali ini. Lapar Bu. Oh benar.
bukan PT ya, peta konsep modul 5, 6, 7, 8. Ini bekal Bapak Ibu untuk supaya Bapak Ibu siap mengikuti TUEB 2. Nah, ini untuk tugas yang TUEB ini, tugas peta konsep ini sementara dikirim kepada ketua kelas aja dulu atau koordinator kelas. Nanti pada pertemuan ketiga semua sudah terkumpul, nanti baru saya analisis. Jadi minggu-minggu ini saya hanya menganalisis tugas tutorial dulu. Nanti di minggu terakhir baru saya akan menganalisis tugas-tugas peta konsep yang akan dikumpulkan terlebih dahulu oleh ketua kelas. Jadi kalau karena ketua kelasnya sudah 2 pertemuan tidak hadir, saya minta penanggung jawabnya siapa ya Bu? Kelas ini Ibu Sonia ya. Oke, Bu Sonia, tolong bantu mengkompilasi atau mengumpulkan tugas-tugas peta konsep dari teman-temannya ya. Nanti mengirim ke sayanya dalam bentuk Google Drive ya, alamat Google Drive yang nanti di-share ke saya, atau melalui email yang filenya sudah diekstrak. Jadi nanti saya mudah menganalisisnya. Oke, bisa dipahami tentang tugas ini? Oke, saya ulang ya. Jadi ada 2 tugas. Tugas yang pertama, tugas tutorial 1, hari Senin pukul 24 sudah dikumpulkan maksimal ya. Kemudian tugas yang kedua, membuat peta konsep ya Bapak Ibu, peta konsep untuk TUEB 2. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, waktu kita sepertinya sudah habis, bahkan mungkin melebihi. Oke, Ibu, Bapak bisa melihat foto saya Uningsi? Bisa Bu. Iya. Iya Bu. Ya, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Boleh semuanya buka tangannya seperti foto saya dengan mendablang. Dablang apa ya dablang? Oke. Boleh semuanya dibuka tangannya, boleh direntangkan sambil tersenyum dengan gembira. Sekian, terima kasih. Saya Uningsi dengan segala keterbatasan saya mohon maaf. Pasti banyak kata-kata yang tidak berkenan. Semoga pertemuan kita ini bermakna dan Bapak Ibu bisa menerapkan apa yang telah diperoleh dalam proses pembelajaran di sekolah masing-masing. Semuanya tangannya di depan Bapak Ibu. Sudah tidak dablang lagi, tangannya di depan. Ya, tangannya di depan, dibeginikan. Jangan angkat tangan, ini berarti udah menyerah ini. Baik, semuanya saya ucapkan terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya live duluan ya. Ya, monggo. Assalamualaikum.